Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Naufal Izaki, perwakilan dari kelompok 5, ingin mempresentasikan hasil diskusi saya bersama Wida Fitriani mengenai country risk Indonesia. Krisis moneter tahun 1998. Tahun 1998 seolah menjadi momen kelam bagi bangsa Indonesia, di mana di tahun tersebut Indonesia mengalami krismon atau krisis moneter yang berdampak ke banyak bidang. Di saat yang sama, kondisi diperparah dengan adanya gerakan reformasi dari mahasiswa yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya setelah berkuasa sebagai orang nomor satu di Indonesia selama 32 tahun, yang kita sama-sama tahu banyak memakan korban. Faktor-faktor penyebab terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 ada 5 faktor penyebab yang kami rangkum. Yang pertama yaitu krisis finansial Asia yang berdampak pada Indonesia. Pada tahun 1997, Thailand memutuskan untuk menghapus kebijakan nilai tukar mata uang tetap dan membiarkan mata uang Thailand atau baht diperdagangkan secara bebas di pasar mata uang. Hal tersebut menyebabkan mata uang Thailand mengalami devaluasi, sehingga jatuhnya mata uang Thailand memberikan dampak yang sangat besar di kawasan Asia Timur, khususnya di kawasan Asia Tenggara, di mana negara-negara yang termasuk di kawasan Asia Tenggara ikut masuk ke dalam pusaran krisis finansial. Yang kedua, anjloknya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Indikasi akan terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 sudah diperkirakan sejak tahun 1997, tepatnya di bulan Agustus tahun 1997, mata uang rupiah terlihat merosot dan mencapai titik terendahnya pada bulan September. Jika bulan-bulan sebelumnya nilai rupiah berada di angka 2.380 rupiah per dolar, hanya dalam kurun waktu 1 tahun, nilai rupiah mengalami depresiasi mencapai 600%. Pada bulan Juli 98, 1 dolar Amerika Serikat dihargai 16.650 rupiah. Yang ketiga, besarnya angka utang luar negeri swasta. Persoalan kedua yang menjadi akar terjadinya krisis moneter tahun 98 adalah besarnya utang luar negeri swasta. Per Maret tahun 98, total utang luar negeri dikabarkan hingga mencapai 138 miliar dolar Amerika Serikat, di mana sekitar 72,5 miliar dolar Amerika merupakan utang swasta. Yang keempat, krisis kepercayaan pasar dan masyarakat. Efek bola salju krisis moneter semakin terasa seiring rontoknya kepercayaan pasar dan masyarakat akibat kebijakan pemerintah yang pelin-pelan dalam menangani krisis moneter. Di sisi lain, pada saat itu kesehatan Presiden Soeharto yang semakin memburuk membuat suksesi mengalami ketidakpastian. Alhasil, investor asing pun enggan untuk memberikan bantuan finansial secara cepat. Yang kelima, paket solusi IMF yang berujung kegagalan. Sebagai organisasi dana moneter internasional, IMF sempat memberikan beberapa solusi untuk membantu Indonesia dalam menanggulangi krisis moneter. Namun, alih-alih memberikan solusi sebagai dampak positif dari krisis moneter, paket solusi IMF yang diajukan justru membuat nasabah melakukan penarikan dana besar-besaran. Kondisi ini membuat bank terbatas dalam memberikan pinjaman, sementara pada saat itu Bank Indonesia harus menggelontorkan banyak dananya untuk mencegah krisis bertambah parah.
Selanjutnya, dampak yang timbul dari terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 bagi aspek bisnis internasional. Yang pertama yaitu pasar modal dan pasar uang anjlok. Sejak nilai tukar rupiah melayang, beberapa sektor lainnya ikut berantakan, di antaranya sektor ekonomi dan perbankan. Anjloknya nilai rupiah secara signifikan membuat pasar modal dan pasar uang ambles. Tingginya suku bunga juga menjadi penyebab sejumlah bank di Indonesia mengalami kebangkrutan. Krisis moneter pada tahun 98 membuat harga jual barang-barang semakin melesat tinggi, sehingga kemampuan beli dari masyarakat menurun, membuat sejumlah perusahaan secara berskala kecil dan besar terkena imbas dari krisis moneter pada tahun 98, di mana tercatat sekitar 70% perusahaan berstatus bangkrut di pasar modal. Kondisi ini kemudian membuat pelaku industri harus melakukan pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan pengangguran semakin bertambah di Indonesia. Yang kedua, investasi menurun karena impor barang modal menjadi mahal. Ketidakstabilan kondisi ekonomi dan politik pada tahun 1998 yang diperparah dengan adanya gerakan reformasi dari mahasiswa membuat investor enggan untuk mengeluarkan dananya secara cepat. Namun, di sisi lain, hal tersebut berdampak positif di mana daya saing produk dalam negeri dengan tingkat kandungan barang impor rendah meningkat sehingga menahan impor dan merangsang ekspor khususnya di sektor pertanian. Yang ketiga, menurunnya angka impor. Pada sisi lain, merosotnya nilai tukar rupiah secara tajam juga berdampak positif. Secara umum, impor barang menurun tajam, laju inflasi yang tidak terkontrol membuat harga barang melonjak tinggi dan daya beli masyarakat menurun. Hal tersebut membuat eksportir di Indonesia, khususnya di sektor pertanian, melihat peluang baik untuk meraup keuntungan. Namun, hal tersebut tidak terrealisasikan karena pembeli luar negeri pun memahami keadaan tersebut, di mana eksportir ingin memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan keuntungan. Alhasil, pembeli luar negeri pun terus menekan harga jual dari eksportir di Indonesia. Demikian presentasi dari hasil diskusi kelompok 5. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kami dan teman-teman yang melihatnya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.